Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran termodinamika teknik kimia 1. Pada kesempatan kali ini kita akan bicarakan chapter 4 dari buku Smith and Vanes yang berjudul Heat Effect atau efek panas. Jadi kalau kita lihat di industri kimia, peralatan-peralatan yang terkait dengan transfer panas merupakan peralatan-peralatan yang paling banyak kita temukan. Sebagai contoh, misalkan untuk pabrik yang memproduksi ethylene glycol dari etilen, di mana etilen pada kondisi cair minus 30 derajat Celcius ini adalah bahan bakunya, kemudian akan kita rubah menjadi ethylene glycol melalui rangkaian proses seperti ini. Pertama-tama etilen dalam bentuk liquid akan kita rubah menjadi etilen dalam bentuk uap. Kita panaskan sampai dengan titik didihnya, kemudian pada titik didihnya kita uapkan. Setelah menjadi etilen uap, maka etilen ini kita reaksikan dengan oksigen. Maka di dalam reaksi ini timbul panas reaksi, dan karena reaksinya eksotermis, maka suhunya akan cenderung naik, sehingga untuk proses lebih lanjut perlu dilakukan pendinginan. Hasil reaksi dari etilen plus oksigen adalah ethylene oxide, di mana ethylene oxide ini adalah prekursor untuk ethylene glycol, di mana ethylene oxide ini nanti akan dicampur dengan air, sehingga dalam pada prosesnya nanti akan timbul panas reaksi antara ethylene oxide dengan H2O. Kemudian ada panas pencampuran karena terjadi proses perubahan konsentrasi atau pengenceran. Kemudian ada juga panas yang timbul karena pengembunan, condensation. Dan karena timbul panas itu juga maka kita perlu melakukan pendinginan agar ethylene glycolnya bisa kita simpan sesuai dengan kondisi di lapangan. Jadi dari ilustrasi yang sudah kita sebutkan tadi, ada beberapa panas yang terlibat dari awal etilen cair sampai dengan etilen glycol yang merupakan produknya. Yang pertama kita melihat ada panas yang berupa sensible heat, di dalam hal ini berupa pemanasan maupun juga pendinginan. Kemudian ada juga kita temukan tadi ada panas reaksi, misalkan pada reaksi antara etilen dengan oksigen menjadi ethylene oxide. Kemudian di ilustrasi tadi kita juga menemukan ada latent heat, di mana ada proses penguapan dan juga ada proses pengembunan. Selain itu kita temukan tadi ada panas pencampuran, ya, dalam hal ini adalah panas pengenceran dari larutan atau panas yang disebabkan karena perubahan konsentrasi. Nah, ini akan kita bicarakan secara satu demi satu di dalam chapter 4 ini, dan akan kita mulai dari panas sensible. Jadi panas sensible sesuai dengan makna kata perkataannya ini adalah panas yang disebabkan atau panas yang bisa kita tengarai dari perubahan suhu. Jadi panas sensibel ini itu bisa indikatornya adalah terjadi proses perubahan suhu, di mana dalam hal ini tidak terjadi perubahan fase, tidak terjadi reaksi kimia, dan juga tidak terjadi perubahan komposisi. Kemudian jika panas yang terlibat dalam panas sensibel ini kita anggap sebagai sama dengan perubahan entalpi, di mana entalpi sendiri merupakan fungsi dari suhu dan tekanan, maka bisa kita turunkan berdasarkan persamaan matematis, ya, yang kita ketahui selama ini, bahwa perubahan dari entalpi sama dengan perubahan entalpi terhadap suhu dikalikan dengan suhunya itu sendiri, kemudian perubahan entalpi terhadap tekanan pada suhu yang konstan dikalikan dengan perubahan tekanannya itu sendiri. Kemudian di chapter sebelumnya juga kita sudah mengetahui bahwa perubahan entalpi terhadap suhu pada tekanan yang konstan itu sama dengan Cp atau kapasitas panas, sehingga persamaan ini akan berubah menjadi
dH sama dengan Cp dt plus dH per dP pada T yang konstan atau pada suhu yang konstan dikalikan dengan perubahan tekanan. Term yang kedua tadi, yaitu dH per dP pada T yang konstan dikalikan dP, dapat kita abaikan jika memenuhi salah satu dari dua hal tersebut di bawah ini. Yang pertama, yaitu jika prosesnya berlangsung pada tekanan yang konstan, sehingga dalam hal ini dP-nya sama dengan 0, ya, sehingga term secara keseluruhan itu bisa kita abaikan karena nilainya sama dengan 0. Atau yang kedua, yaitu jika entalpinya itu bukan merupakan fungsi dari tekanan, ya, sehingga ketika diturunkan nilainya adalah sama dengan 0, ya, karena bukan merupakan fungsi dari tekanan. Sehingga dalam hal ini kita bisa menyimpulkan bahwa entalpi bisa merupakan independen terhadap P atau tidak terpengaruh dari P atau tekanan jika berlaku keadaan berikut. Yang pertama, jika sistemnya berupa sistem yang berupa gas ideal, ini adalah exactly true, artinya itu adalah secara teoretikal maupun praktis nilainya sama dengan kenyataannya. Kemudian low pressure gases, artinya gas pada tekanan yang rendah. Kemudian untuk sistem yang berupa padatan, dan juga pada cairan yang berada jauh di luar daerah kritisnya. Maka untuk yang ketiga ini nilainya itu approximately true, jadi kira-kira benar. Dalam hal ini, karena term yang kedua tadi bisa kita abaikan, maka persamaannya akan jadi lebih sederhana, menjadi dH sama dengan Cp dt. Atau ketika kita integralkan dari suhu T1 sampai dengan T2, akan kita dapatkan persamaan demikian. Delta H sama dengan integral Cp dt diintegralkan dari T1 sampai dengan T2. Kemudian bagaimana hubungan antara perubahan entalpi dengan panas yang terlibat di dalam satu sistem? Di sini bisa kita bedakan untuk sistem yang non-flow proses, artinya proses yang tidak mengalir, kemudian mechanically reversible, dan pressure yang konstan atau tekanan yang konstan, berlaku Q atau panas yang terlibat sama dengan perubahan entalpi itu sendiri. Kemudian juga untuk proses alir yang berlangsung secara steady state, di mana perubahan energi potensial dan energi kinetiknya bisa kita abaikan atau sama dengan 0, dan juga tidak ada kerja yang terjadi, maka delta H atau perubahan entalpi itu juga sama nilainya dengan panas yang terlibat di dalam perubahan sistem itu sendiri. Dengan cara yang sama, kita juga bisa menurunkan bagaimana hubungan antara energi internal dari suatu sistem dengan besaran-besaran lain yang bisa teramati. Dalam hal ini misalkan kita anggap atau kita hubungkan dengan suhu dan juga volume, di mana kedua variabel ini, baik suhu maupun juga volume, ini merupakan besaran-besaran atau parameter-parameter yang bisa terukur. Kemudian dengan cara yang sama kita turunkan, kita diferensialkan secara total, maka kita dapatkan persamaan berikut. Kemudian dari chapter sebelumnya kita ketahui bahwa perubahan energi internal terhadap suhu pada volume yang konstan sama dengan CV atau kapasitas panas pada volume yang konstan, sehingga persamaan tersebut menjadi DU sama dengan CV dt plus DU per dV pada T yang konstan dikalikan dengan dV atau perubahan volume yang terjadi. Kemudian
Kembali ke persamaan ini, term yang kedua ini bisa kita abaikan apabila salah satunya sama dengan 0. Dalam hal ini, jika prosesnya berlangsung pada volume yang konstan, dalam hal ini dV-nya sama dengan 0, maka term ini juga bisa kita abaikan. Demikian juga misalkan untuk syarat yang kedua, jika U atau energi dalam bukan merupakan fungsi dari volume, maka term tersebut juga bisa kita abaikan. Dimana untuk kondisi yang kedua ini merupakan exactly true untuk sistem-sistem yang merupakan gas ideal. Kemudian yang kedua adalah untuk sistem-sistem yang terdiri dari fluida yang incompressible. Dimana untuk fluida incompressible, U atau energi dalam bukan merupakan fungsi dari volume, sehingga dalam ini kembali ke persamaan tadi, maka DU sama dengan CV dt, atau jika kita evaluasi pada perubahan suhu, maka delta U nya sama dengan integral CV dt diintegralkan dari T1 sampai dengan T2. Jadi dalam hal ini, ketika ada suatu proses efek panas yang terjadi pada suatu sistem, kemudian sistem tersebut mengalami perubahan suhu, maka perubahan entalpinya sama dengan integral Cp dt diintegralkan dari suhu awal sampai dengan suhu akhir. Kemudian perubahan energi dalam sistemnya itu sama dengan integral Cv dt dievaluasi dari suhu awal sampai dengan suhu akhir. Dalam kita mengevaluasi sifat-sifat termodinamika seperti H dan O, maka untuk penyederhanaannya kita menggunakan Cp yang berlaku untuk Cp gas ideal. Kita hitung dulu berdasarkan Cp gas ideal, kemudian nanti untuk gas yang real itu akan ada koreksinya. Nanti ini akan kita pelajari lebih detail di chapter 6. Oke, sehingga dalam hal ini untuk gas ideal, Cp atau kapasitas panas adalah merupakan fungsi dari suhu. Jadi jika suhunya berubah, maka nilai Cp-nya juga ikut berubah. Kemudian ada beberapa persamaan yang biasanya digunakan untuk menyatakan Cp sebagai fungsi dari suhu. Misalkan persamaan-persamaan yang ada di bawah ini adalah beberapa contoh. Sedangkan untuk di Smith-Van Ness itu menggunakan persamaan yang ketiga ini, Cp per R sama dengan A plus Bt ditambah CT kuadrat ditambah DT pangkat min 2, dimana untuk parameter-parameter A, B, C, dan D ini sifatnya khas, berbeda antara senyawa yang satu dengan senyawa yang lain, dan nilainya bisa kita lihat di tabel appendix C1 Smith-Van Ness. Kemudian bagaimana mencari nilai CV, CV. Jadi kalau kita perhatikan dalam textbook apapun tidak pernah kita temukan daftar nilai CV atau kapasitas panas pada volume yang konstan. Yang ada hanya nilai Cp. Nah, dalam hal ini nilai CV meskipun tidak dituliskan di dalam textbook tapi bisa kita evaluasi dari hubungan bahwa untuk keadaan ideal nilai CV itu bisa kita evaluasi dari persamaan Cp sama dengan CV plus R. Sehingga dalam ini bisa kita tuliskan juga CV per R pada kondisi gas ideal sama dengan Cp per R pada kondisi ideal dikurangi dengan 1.
Kemudian slide ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh suhu terhadap nilai Cp per R untuk beberapa jenis komponen atau senyawa tertentu. Misalkan ada CO2, kemudian H2O, ada N2 dan AR. Di sini kita lihat untuk N2, H2O dan CO2 nilai Cp per R itu nilainya akan senantiasa, trennya akan naik seiring dengan kenaikan suhu. Sedangkan untuk gas mulia seperti argon, nilai Cp per R cenderung konstan pada suhu berapapun. Kemudian di dalam Smith-Van Ness juga dikenalkan mengenai kapasitas panas rata-rata. Ini adalah suatu istilah yang digunakan untuk menghitung entah itu perubahan entalpi ataupun juga nanti perubahan entropi. Apa maksudnya kapasitas panas rata-rata? Oke. Jadi dalam hal ini kapasitas panas rata-rata itu dituliskan dalam persamaan yang sederhana seperti ini awalnya. Jadi delta H. Jadi kalau kita misalkan punya kapasitas panas rata-rata, artinya kapasitas panas tersebut berlaku dari rentang suhu T1 sampai dengan T2, Cp rata-ratanya, maka perubahan entalpi bisa kita tuliskan secara sederhana menjadi demikian. Delta H atau perubahan entalpi sama dengan Cp rata-rata dikalikan dengan perubahan suhu yang terjadi, hingga persamaannya menjadi lebih sederhana. Nah, masalahnya adalah bagaimana nilai Cp rata-rata. Nah, nilai Cp rata-rata bisa ditentukan dari persamaan berikut, ya. Jadi jika delta H sama dengan Cp rata-rata dikalikan dengan perubahan suhu yang terjadi, maka delta H itu juga merupakan integral Cp dt dari suhu T1 sampai dengan T2. Sehingga dengan menggunakan dua persamaan ini, maka akan kita samakan dan hasilnya adalah demikian, ya. Jadi Cp rata-rata atau mean heat capacity sama dengan integral Cp dt dari suhu T1 sampai dengan T2 dibagi dengan T2 min T1, di mana nilai Cp per R berdasarkan appendix di dalam Smith-Van Ness persamaannya adalah A plus B kalikan T ditambah CT kuadrat ditambah DT pangkat min 2. Kemudian untuk bentuk Cp atau kapasitas panas rata-ratanya dengan tetap menggunakan parameter A, B, C, dan D, itu nilainya adalah sebagai berikut, yaitu A plus B per 2 kalikan T1 kalikan tau plus 1 ditambah C per 3 kalikan T1 kuadrat kalikan tau kuadrat plus tau plus 1 ditambah D per tau kalikan T1 kuadrat, di mana tau sendiri itu adalah perbandingan antara suhu akhir dibandingkan dengan suhu awal. Nah, mengapa kapasitas panas rata-rata itu muncul? Ini sebenarnya untuk lebih menyederhanakan perhitungan pada awalnya. Ya, jadi kalau misalkan kita akan menghitung delta H sama dengan Cp integral Cp dt dari T1 sampai dengan T2, kemudian kita masukkan nilai Cp per R nya adalah demikian, maka ketika kita integralkan terhadap suhu, katakanlah misalkan ini suku Ct kuadrat diintegralkan dengan terhadap T, maka akan kita dapatkan C per 3 T pangkat 3, ya, kalau suku ini kita integralkan terhadap dt. Maka apa yang terjadi ketika T-nya suhunya itu suhu yang cukup besar nilainya, ya, dan tidak sederhana, misalkan suhunya adalah 373, maka kita harus memangkatkan 373 pangkat 3. Nah, untuk mengurangi kesalahan dalam perhitungan, maka dibentuklah kapasitas panas rata, dikenalkanlah kapasitas panas rata-rata ini, di mana nanti dalam perhitungannya cukup dengan perkalian aljabar biasa dan angkanya itu tidak terlalu besar. Mengapa? Karena di sini ada tau, ya, di mana nilai tau di sini itu nilainya relatif kecil, ya, relatif kecil. Misalkan tadi suhu awalnya 373, kemudian suhu akhirnya adalah 500, berarti nilai tau adalah
500 dibagi 373, nilainya adalah 1, sekian, sehingga nilainya itu tidak terlalu besar ya, dibandingkan dengan tadi 373 pangkat 3, nilainya cukup besar. Nah, untuk menyederhanakan diintroduksilah ini ya. Kemudian menggunakan persamaan ini, maka misalkan kita ingin menghitung berapa suhu akhir, bisa kita cari dengan menggunakan persamaan aljabar biasa ya. Dari persamaan ini sama dengan T2 atau suhu akhir sama dengan delta H dibagi dengan kapasitas panas rata-rata plus T1 atau suhu awal. Oke, sekarang kita coba lihat penerapannya pada contoh soal 4.3 di Smith-Van Ness. Akan dilihat di sini. Nah, ini pertanyaannya adalah berapa suhu akhir ketika 400 kali 10 pangkat 6 Joule ditambahkan pada 11 kali 10 pangkat 3 mol amonia, di mana suhu awalnya adalah 530 Kelvin dalam suatu proses yang steady dan pada tekanan yang kurang lebih 1 atmosfer. Nah, pertanyaannya cukup sederhana. Jadi kita punya 11 kali 10 pangkat 3 mol amonia, kemudian diberi panas sebesar ini 400 kali 10 pangkat 6 Joule, kemudian suhu awalnya adalah 530 Kelvin. Maka ketika diberi panas, maka tentu saja nanti akan naik suhunya. Nah, berapa suhu akhir dari amonia tersebut? Oke, sekarang kita coba lihat. Oke, di sini jika kita asumsikan bahwa delta H itu adalah perubahan entalpi per mol, maka Q sama dengan N kalikan delta H. Ini harusnya delta H ya. Sehingga delta H sama dengan Q per N, 4 kali 10 pangkat 6 Joule dibagi dengan 11.000 mol, maka kita dapatkan hasilnya adalah 36.360 Joule per mol. Kemudian berdasarkan persamaan kapasitas panas rata-rata tadi, maka suhu akhir dari amonia itu bisa kita hitung sama dengan delta H dibagi dengan CP rata-rata dari T1 sampai dengan T2 ditambah dengan T1. Kemudian nilai rata-rata dari CP rata-rata dari amonia berdasarkan persamaan ini A plus B per 2 dan seterusnya. Kemudian kita cari nilai A, B, C, dan D nya dari appendix C1. Kita tuangkan dalam persamaan jadi sama seperti berikut 3,5758 tambah 3,02 kali 10 pangkat 3 dan seterusnya. Dimana dalam hal ini R itu adalah 8,314 Joule per mol Kelvin. Kemudian suhu awalnya adalah 530 Kelvin ya. Maka nilai dari tau dari persamaan ini nilainya adalah 52 T2 per 530. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini tidak mudah meskipun soalnya kelihatan simpel ya. Mengapa? Karena nanti akan kita jelaskan di algoritma perhitungan ya. Yang jelas untuk cara paling gampang untuk menyelesaikan persamaan ini adalah dengan cara coba-coba. Cara coba-coba, kita trial nilai T2, kemudian dengan algoritma yang ada setelah slide ini akan kita cari berapa nilai T2 nya ya. Oke. Algoritma perhitungannya kurang lebih demikian. Jadi kita trial suatu nilai T2 tertentu ya. Tentu saja T2 di sini harusnya lebih tinggi daripada suhu awal karena ada menerima panas ya, sehingga suhunya naik. Kemudian kita hitung nilai tau-nya, di mana tau itu adalah T2 per 530 karena T2 nya sudah kita trial, maka nilai tau itu ada nilainya. Maka kemudian dari nilai tau di sini kita menghitung nilai CP
rata-rata per R-nya menggunakan persamaan berikut ya. Ini kita hitung. Nah, setelah kita dapatkan, maka kita bisa menghitung nilai T2. Berdasarkan persamaan ini, T2 sama dengan delta H per kapasitas panas rata-rata ditambah dengan T1. Nah, sampai di sini belum selesai. Karena apa? Karena tadi awalnya kita men-trial atau mencoba suatu nilai T2 ya. Sehingga di sini nanti akan kita cocokkan antara T2 hasil perhitungan dengan nilai T2 yang kita inputkan di awal perhitungan tadi. Oke. Nah, misalkan nilai T2-nya itu tidak cocok, berarti trial T2 tadi kita salah, sehingga harus kita rubah lagi. Ya, kita rubah lagi. Sedemikian seterusnya sampai apa? Sampai nilai T2 yang kita dapatkan dari perhitungan di sini nilainya sama atau mendekati dari nilai dari T2 yang kita inputkan di awal ya. Nah, ini memang biasanya butuh latihan ya. Jadi mungkin 1 sampai 3 kali trial biasanya ketemu ya. Jarang sekali kita dapatkan sekali coba langsung ketemu hasilnya, itu jarang sekali ya. Tapi kalau bisa menggunakan solver di kalkulator ataupun juga menggunakan solver di Excel, nah itu bisa juga langsung dapat ya hasil T2-nya berapa. Oke. Jadi kalau tipe soalnya adalah mencari T2 atau suhu akhir, biasanya perhitungannya bentuknya looping seperti ini ya, ada proses trial ya, untuk menyelesaikannya. Oke, kemudian ini adalah contoh 42 di Smith-Vannes. Ini saya pikir kita lompati saja karena ini bisa dipelajari sendiri. Intinya contoh 42 ini adalah bagaimana mengubah bentuk persamaan CP per R, di mana CP per R dalam appendix itu dinyatakan dalam satuan Kelvin dirubah menjadi, kalau misalkan sekarang dirubah dalam satuannya dalam Celsius. Nah, ini bisa kalian pelajari sendiri. Kemudian yang baru kan kita pelajari adalah untuk gas yang murni. Bagaimana misalkan kalau sistemnya itu melibatkan suatu campuran ya, campuran misalkan udara, di mana udara sendiri ada oksigennya, ada nitrogennya, kemudian juga ada CO2 dalam jumlah yang lebih kecil gitu. Maka dalam hal ini nilai kapasitas panas rata-rata dari masing-masing komponen itu bisa tetap kita gunakan, tetapi dikalikan dengan konsentrasi masing-masing gas. Sebagai contoh di sini misalkan jika komponen A punya komposisi atau fraksi mol Ya, kemudian gas B yang punya komposisi fraksi molnya adalah Yb, dan komponen C punya fraksi mol sebesar Yc, di mana masing-masing punya kapasitas panas masing-masing yaitu CPA, CPB, dan CPC. Maka kapasitas panas campuran itu sama dengan Ya kalikan CPA ditambah Yb kalikan Cp komponen B ditambah Yc kalikan Cp komponen C, atau secara singkat bisa dituliskan menjadi demikian ya. Dimana di sini dijabarkan CPA, CPB, dan CPC itu adalah kapasitas panas dari gas A, gas B, dan gas I dalam kondisi gas ideal, dalam kondisi ideal ya, atau diidealkan, sedangkan Ya, Yb yang merupakan fraksi mol dari masing-masing gas. Oke, saya pikir untuk pertemuan pertama terkait dengan color sensible bisa kita akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit penjelasan bagi kalian. Selebihnya bisa kalian pelajari lebih lanjut di chapter 4 Smith-Vannes. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.